pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Halo, Om Swastiastu, salam. Menyaksikan langsung bagaimana prosesi sosialisasi tentang DPKS itu sendiri. Jujur ini baru pertama kali saya ikut hadir secara langsung. Namun mudah-mudahan acara ini paling tidak. Harapan kami sudah tidak ada lagi data ganda seperti tahun-tahun kemarin. Mengingat di tahun 2020 itu kurang lebih 20.000 KK data ganda di tengah. Sehingga harapan kita di 2022 ini sudah tidak ada lagi data ganda. Sebagaimana amanah peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 dan desa pun diwajibkan paling tidak 40% untuk bantuan langsung tunai. Nah, hal inilah saya kira mudah-mudahan terhadap verifikasi validasi data tentang DPKS yang pada akhirnya di dalam kriteria siapa yang menentukan itu adalah para masyarakat yang masih menurut miskin kepala desa, yang menurut masyarakat miskin itu sendiri, bukan lagi berdasarkan peraturan Kementerian Sosial kemarin yang 14 kriteria. Bisa saja kita menentukan hanya 10 kriteria, 5 kriteria berdasarkan kepala desa. Nah, data ini harapan kami Pak yang menjadi bagian dari data yang akan menjadi intervensi dari dinas sosial itu sendiri. Begitu pula halnya dengan BLT. Sumber datanya adalah dari data kemiskinan yang sudah diperdeskan tadi. Sehingga terhadap OPD-OPD lain pun, baik dari kepolisian, dari tentara, atau dari OPD mana saja di tingkat desa. Sehingga pada saat dinas sosial meminta data ke desa tidak seperti tahun-tahun kemarin Ibu. Tampai datamu desa, sekian data untuk desa A, sekian data untuk desa B. Akhirnya apa? Data ganda muncul. Data ganda muncul karena tidak ada database di tingkat desa. Sehingga harapan kami nanti ini Pak Desa, warnanya nanti adalah data yang sudah kita verifikasi adalah bagian dari kriteria yang kita masukkan ke dalam kriteria di dalam peraturan desa nanti. Demikian mungkin sekedar tambahan, mudah-mudahan ini. Kalau ada kekurangan atau ada kesalahan, tentu dikonfirmasi ke kami, nanti kami yang memperbaiki agar segera final. Karena mungkin bukan lagi mungkin, saya memastikan masih ada yang kurang sempurna. Karena yang saya bilang tadi, perangkat baru, kemudian tidak ada aplikasi yang dimiliki oleh desa tentang DPKS. Yang ada cuma by aplikasi yang PDF kemarin di print out dan menyinkronkan, khususnya by address ini tidak secara otomatis. Kalau ada aplikasi, kalau disinkronkan langsung ada error. Tapi kalau cuma manual secara fisik kertas di input pakai pulpen, ini tidak ada aplikasinya, tentu susah untuk kita verifikasi secara valid. Dari itu saya memastikan masih ada kesalahan dan kekurangan dalam data ini. Tentu menyadari itu, saya berharap kepada Dinas Sosial melalui Ibu Hasnidar sebagai Kabid Kesos Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah untuk memberikan masukan nantinya jika ke depan masih ada kesalahan dan kekurangan dalam data ini. Yang paling penting adalah kami merasa bahwa program Kemensos ini melalui perpanjangan tangan Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah merupakan hal yang sangat membantu masyarakat kami dari serangan pandemi COVID-19 ini. Sebab kita sadari bersama bahwa corona kemarin ini meluluhlantahkan segala aktivitas, baik yang PNS apalagi yang non PNS, karena harus WFH. Kemudian ya beberapa tentu aktivitas kayak perjalanan dinas dan yang lainnya tentu terhambat, sehingga mempengaruhi laju ekonomi, pemenuhan kebutuhan, apalagi yang tidak ASN atau non ASN harus tidak banyak beroperasi di luar karena PPKM atau misalnya mematuhi protokol kesehatan. Tapi ini normal yang kedua, yang disebut normal yang kedua ini bisa lebih sejuk
bisa lebih akrab masyarakat dengan alamnya. Akhirnya kita bisa beraktivitas, dari itu proses normalisasi ini dibantu oleh upaya dan program Kemensos dalam DTKS ini sangat membantu. Juga dalam pertemuan ini nanti kami akan lanjut musyawarah untuk penentuan kriteria miskin berdasarkan kearifan lokal Desa Baba Menurung. Karena kalau yang dari kementerian itu 14 kriteria itu miskin ekstrim, dan kalau di Desa Baba Menurung cuma saya yang memenuhi kayaknya, karena saya tidak punya tanah, saya di kampung di sini. Saya tidak punya tanah, tidak punya rumah, tidak punya keluarga, sobat Tangkara di sini kecuali rumah tangga yang baru di Sederhana. Jadi miskin ekstrim itu tidak didapatkan di sini, sehingga dari pembinaan, pengarahan, masukan dari pendamping desa kepada Pak Naharudin, akhirnya dan memang juga petunjuk dari pendamping desa skala nasional untuk pendampingnya untuk menentukan kriteria miskin berdasarkan kearifan lokal di desa masing-masing. Sehingga kita sudah melakukan pra musyawarah kemarin dan sudah ada beberapa poin-poin yang telah kami sepakati untuk menjadi dasar kriteria, dan nantinya akan diseleksi untuk dibedakan yang bagian usulan Kemensos dan bagian yang di cover atau gawayan desa dalam data BLT, bantuan langsung tunai. Dari itu memang penting untuk segera memfinalkan DTKS ini agar kami di desa bisa segera membuat perkadesnya. Perdes nanti setelah kriteria sudah ada, maka dibuatkan dalam bentuk perdes pengambilnya. Setelah itu ada calon penerima, dibuatkan perkades. Nah, kami sudah buat draft perdes, dan nanti setelah ditentukan calon-calon penerima sesuai dengan kriteria yang disepakati, baru kita buatkan perkadesnya sebagai bahan atau dasar acuan untuk masyarakat menerima BLT dari pemerintah tentu. Itu saja mungkin harapan kami dari Desa Baba Menurung. Dalam proses ini yang paling penting adalah kami di desa tentu tidak akan bisa berapa-apa tanpa ada masukan, tanpa ada bantuan dari semua stakeholder. Dan dalam prosesnya tentu tidak akan aman dan kondusif ketika Pak Babinsa Timnas dan Pak Babinsa tidak ikut serta untuk memantau dan membina, mengawasi kami. Sekian akhir kata. Jika ada kata yang salah atau yang kurang ketutupan dari saya, bila itu wal hidayah wal muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam nanti, om santi santi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Sofia Kabupaten Mamuju apa yang mau beliau. Pendidikan dan komunikasi tentunya apa yang diharapkan oleh Bapak Koordinator Pendidikan D, begitu juga yang terkait dari pemerintah kecamatan, bahwa setelah adanya verifikasi dan validasi ini tidak ada lagi muncul namanya yang data ganda. Kemudian juga tidak ada lagi data yang tidak jelas. Karena biasa juga ada data yang tidak jelas, ada data yang tidak jelas, bahwa ada data masuk di desa kita tidak tahu. Jadi itulah barangkali harapan kami setelah adanya verifikasi dan validasi data di DKS ini, tidak ada lagi data-data yang bukan kita tentang kita di desa. Karena sebagaimana telah kita ketahui bahwa data itu adalah merupakan salah satu komponen. Dan saya ingin dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Bapak dan yang saya pendamping dari Kementerian Sosial yang dijelaskan di satu sosial dengan bersama teman-teman pada sebelumnya. Kemudian yang saya kenali pula adik-adik serta desa serta undangan yang
akhir pada segera diangkat ke kementerian awal Maret. Jadi kita putuskan sampai tanggal 25 dan 6/78 penuntutan di aplikasi ini di kabupaten. Kemudian Kadis nanti akan mengantar langsung ke kementerian. Jadi saya tidak ada waktu lagi. Makanya kemarin mohon maaf dengan ketidaknyamanan ada tambahan pendapat musbes itu penetapan data reputasi. Alhamdulillah pagi ini saya lihat sudah selesai semua mengajar. Jadi kita jalan ke masa depan, mudah-mudahan kami bisa menyelesaikan tugas-tugas kami walaupun proses dan ini saya sudah berkali-kali mengambil dan bisa selesaikan dengan baik. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, pertemuan kita ini tidak lain dan istilahnya itu istilahnya saja yang berubah. Ibaratnya semua motor itu dimodifikasi dan akan dimodifikasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Perkembangan jadi jangan jadi untuk memperbaiki itu kita harus ke capil. Nanti capil menghapus satu nicknya ya yang mana diambil ya. Jadi yang dulu yang terkata itu yang diambil sehingga kalau sudah terhapus di capil di surface otomatis sudah terhapus di capil itu tidak akan terhapus. Walaupun kita terpaksa setengah mati, kita hapus setengah mati tidak akan bisa. Jadi kita harus connect dengan capil. Jadi setelah penetapan nomor 4 berapa sisa daripada data kita bawa itu data kita sinkronkan di sana. Apakah data saya masih bisa berapa yang sudah di-cover oleh kementerian itu dicari Pak. Berapa yang di-cover oleh provinsi, berapa yang dari kabupaten, sisanya nanti pakai yang di-cover. Sehingga semua masyarakat kita nanti mendapat pelayanan di kesejahteraan sosial sendiri.